Tujuan khotbah itu berkaitan dengan pelayanan ataupun penyerahan diri. Bagaimana kita memotivasi pendengar atau anggota jemaat untuk menyerahkan hidup bagi pelayanan Tuhan. Saya kira ini merupakan tujuan kita. Kita tidak langsung merasa puas. Yang penting orang ini sudah percaya dan menerima Kristus, lalu kita berkata, ya tugas saya sampai di situ. Oh tidak ya. Tetapi bagaimana membawa mereka kepada pertumbuhan iman, sampai kepada kedewasaan, sehingga mereka termotivasi untuk melibatkan diri di dalam pelayanan. Nah inilah yang sangat penting ya, yang kita sebut sebagai buah ya, buah pelayanan. Bahwa ada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus, ya, tetapi kemudian mereka mau menyerahkan hidup bagi pelayanan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Maka khotbah-khotbah kita itu memang dipersiapkan, dirancang sampai kepada tahap ini. Sehingga khotbah-khotbah kita tidak hanya sampai sebatas yang penting memuaskan telinga, menyenangkan hati, yang penting mereka bergembira setelah mendengarkan khotbah, ya tidak berhenti sampai di situ. Tapi mereka sampai kepada sebuah keputusan untuk siap melayani. Ya, mereka tertantang. Ya, kita menantang mereka untuk terlibat di dalam pelayanan. Ya, karena ladang Tuhan begitu luas, sehingga memang terus membutuhkan para pelayan, membutuhkan para pekerja, membutuhkan para penuai. Nah, seperti itu ya. Jadi, ini tujuan yang sangat penting di dalam kita berkhotbah. Tapi juga penguatan dan penghiburan. Memberi kekuatan dan motivasi kepada pendengar untuk tetap berharap kepada Tuhan Yesus dalam berbagai pergumulan hidup. Ya. Jadi ada khotbah-khotbah yang memang dipersiapkan untuk memberikan penguatan dan penghiburan. Karena situasi dalam kehidupan itu kan selalu berganti ya. Ya, musim selalu berganti katanya. Kadang-kadang ada kedukaan, maka perlu ada penghiburan. Kadang-kadang ada kesedihan, maka perlu ada penghiburan ya. Ada yang lemah, maka perlu ada penguatan-penguatan secara rohani berdasarkan firman Tuhan. Ya. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan bahwa betapa banyaknya orang di dunia ini yang gampang menyerah ya. Gampang give up ya. Tidak siap menghadapi kesulitan, tidak siap menghadapi berbagai pergumulan. Ya, bukan hanya orang awam, kadangkala hamba Tuhan, kita pun begitu ya. Sedikit ada pergumulan, kita sudah rasa, saya ini tidak sanggup. Kita merasa tidak mampu. Kita merasa kita tidak kuat, tidak berharga, dan lain sebagainya. Maka firman Tuhan menjadi kekuatan ya, yang terus memberikan penghiburan, yang terus memberikan semangat, yang terus menegakkan kita sehingga kita tetap di dalam iman kepada Tuhan. Nah ini perlu kita perhatikan sehingga orang-orang yang kita layani, ya, mereka sungguh-sungguh terus dimotivasi untuk tetap hidup, bertahan, ya bukan hanya bertahan tapi juga tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi segala situasi di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang berikutnya kasih ya, menyatakan kasih Allah yang besar dalam Yesus Kristus dan memotivasi pendengar untuk hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Bahwa firman Tuhan itu tidak hanya bersifat satu arah,
Tapi firman Tuhan itu dikatakan seperti pedang yang bermata dua. Ya. Kita tahu pedang bermata dua, baik ke luar maupun ke dalam, dia bisa berfungsi. Ya, firman Tuhan juga begitu. Tidak hanya tajam keluar atau hanya untuk orang lain, tapi juga berguna untuk kita. Ya, sehingga kita tidak bisa berkata, ya ini khotbah ini hanya untuk jemaat. Ya, seperti ilustrasi seorang pendeta kan gitu ya. Seorang pendeta lagi berkhotbah, ya bersemangat tentang bagaimana mengasihi orang lain. Ya, kemudian dia berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Jadi kalau ada orang yang berkekurangan dan kita punya sesuatu, maka kita harus rela memberi, harus mau memberi, menolong orang yang kesulitan, orang yang kesusahan gitu. Kemudian setelah khotbah itu selesai ibadah, pulang kan gitu. Kemudian pulang, waktu dia pulang sampai di rumah, ternyata dia ke belakang, dia cek ada ayam jago peliharaannya kok tidak ada lagi gitu. Kemana ini? Kemudian dia tanya anaknya, ini mana kok ada ayam papa yang di belakang kok tidak ada lagi? Dia bilang, ya tadi ada orang yang lewat depan rumah meminta-minta. Jadi saya ingat khotbah papa tadi di gereja, akhirnya saya kasih itu ayam katanya. Ternyata kan anaknya juga ikut bergereja kan, dia dengar khotbah itu. Bapaknya marah, loh kamu asal beri saja. Loh, tadi kan khotbahnya katanya harus memberi. Dia bilang khotbah itu untuk jemaat. Khotbah itu untuk jemaat, bukan untuk pendeta. Wah, saudara, itu sebuah kesalahan ya. Ya, jadi khotbah itu bukan hanya untuk jemaat, tapi khotbah juga untuk pendeta. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita ngomong mengasihi, tapi ternyata kita tidak menerapkannya. Jadi khotbah itu harus punya tujuan. Ya, paling tidak ada 6 tujuan khotbah yang kita sudah lihat pada hari ini. Pertama, tujuan khotbah itu adalah pertobatan dan iman. Bagaimana firman Tuhan itu membawa pendengar atau seseorang kepada pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua itu, tujuan khotbah adalah pengajaran atau doktrin. Bagaimana mengajar pendengar mengerti firman dan mereka bertumbuh secara rohani. Yang ketiga, berkaitan dengan etika dan karakter. Bahwa khotbah membawa pendengar kepada perubahan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, khotbah bertujuan untuk membawa orang kepada pelayanan atau penyerahan diri. Bagaimana memotivasi pendengar supaya menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk melayani Dia. Lalu tujuan yang kelima adalah untuk penguatan dan penghiburan. Bagaimana memberikan penguatan, ya penghiburan, motivasi kepada jemaat supaya tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup. Dan yang keenam itu kasih, ya bagaimana menyatakan kasih yang besar di dalam Yesus Kristus dan memotivasi pendengar juga untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama ya. Nah itu tujuan khotbah yang bisa kita pelajari ya.